Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق الله العظيم. أما بعد. Al-Karam Ustaz Dr. Andes Haji Soekarti yang saya muliakan, para ustadz, ustadzah, ya ibunya yang bergabung dalam kajian pagi hari ini, semuanya saja yang saya muliakan, Bapak Ibu, para jamaah kajian online Asy-Syifa di mana saja berada yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini khususnya kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nilai ibadah kita dengan thalabul ilmi ini, nilai ganjarannya, nilai pahalanya sama dengan kita jihad fi sabilillah, berperang melawan orang-orang kafir untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika itu kita lakukan dengan ikhlas, maka jika kita terbunuh di dalam peperangan itu, maka mati syahidlah kita. Ini sebuah kemuliaan yang luar biasa. Tapi pagi hari ini, kita cukup berada di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, dengan menggunakan piranti atau media HP dan laptop kita masing-masing. Tetapi Allah masih menghargai dengan thalabul ilmi ini adalah jihad fi sabilillah. Seperti kita berperang melawan orang-orang kafir dalam rangka untuk menjaga dan memelihara iman Islam kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari setiap kita melaksanakan ibadah kepada Allah termasuk thalabul ilmi pagi hari ini, mari kita laksanakan dengan penuh ikhlas, semata-mata hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu yang menjadi dasar bagi kita untuk melaksanakan ibadah, maka sudah dipastikan para jamaah ibadah kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga salawat salam tetap tersampaikan kepada seorang uswah dan qudwah bagi kita. Itulah beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita selalu berharap syafaat dari beliau besok di akhirat kelak. Bapak Ibu rahimakumullah, pagi hari ini kita akan bahas tentang obat rakus dan tamak, serta obat untuk mengusahakan agar kita selalu memiliki sifat qanaah, menerima atas takdir Allah. Itu qanaah. Jadi obat rakus dan tamak serta obat untuk agar kita bisa menjadi orang yang qanaah.
Bapak Ibu, sesungguhnya obat untuk mengobati rakus tamak serta mengusahakan agar kita bisa menjadi orang yang qanaah itu tersusun dari 3 dasar, yaitu sabar, ilmu, dan amal. Jadi obatnya tersusun dari 3 dasar, sabar, ilmu, dan amal. Yang berangkat dari 3 dasar tersebut, sabar, ilmu, dan amal itu akan muncul 5 hal, 5 perkara. Jadi akan muncul 5 perkara atau 5 hal berangkat dari sabar, ilmu, dan amal. 5 hal tersebut, para jamaah, yang pertama, pekerjaan. Pekerjaan. Jadi, dalam rangka kita mencari penghidupan itu, atau melalui pekerjaan yang kita lakukan itu para jamaah, termasuk setelah kita sudah mendapatkan hasil dari pekerjaan kita itu para jamaah, itu kita harus selalu berlaku yang sedang. Kerjanya ya tidak terlalu ngoyo bahasa Jawanya. Ketika sudah mendapatkan rezeki dari hasil kerja kita, juga kita tidak terlalu ngoyo pula dalam pembelanjaannya, dalam penggunaannya. Jadi ngoyo dalam penggunaan itu misalnya ada hal-hal yang menurut kita tidak perlu kita beli, tapi kita beli. Menurut kita tidak kita butuhkan dalam kebutuhan rumah tangga kita, tapi kita memaksa membeli. Itu namanya pembelanjaan yang berlebihan. Pembelanjaan yang terlalu ngoyo bahasa Jawanya. Jadi agar kita tidak rakus dan tidak tamak, bahkan agar kita bisa menuju kepada sifat qanaah, saat kerja tidak boleh terlalu ngoyo, saat sudah mendapatkan rezeki dari kerja kita, pembelanjaannya juga tidak boleh berlebihan. Tapi mencukupkan dengan apa yang memang menjadi kebutuhan kita. Jadi barang siapa yang memang punya niat untuk hidup mulia dengan qanaah, niat untuk hidup mulia dengan qanaah, maka Bapak Ibu, kita harus menutup diri dari pintu-pintu yang akan menyebabkan kita tadi bekerjanya terlalu keras, tidak kenal waktu, kemudian menutup diri pula saat membelanjakan harta kita juga dengan tidak terlalu berlebihan. Kalau memang kita ingin mendapatkan kemuliaan dengan menjadi orang yang qanaah. Ya, orang yang qanaah. Maka andai kata kita ini hidup seorang diri para jamaah. Hidup seorang diri. Mungkin bagi kita kalau hidup seorang diri itu mungkin baju cukup 2 atau 3 saja. Kotor yang satu dicuci, pakai yang satu lagi, atau bahkan 2 saja. Begitu yang satu kotor dicuci, ganti yang satu. Kalau kita hidup sendiri. Demikian dengan makan. Makanan-makanan yang pokok, yang secukupnya saja. Kalau memang kita hidup sendiri. Bagaimana kalau dengan kita punya tanggung jawab keluarga?
Tentu dalam rangka agar kita tidak terlalu rakus, tidak terlalu tomak, dan agar kita bisa mengusahakan menjadi orang yang qanaah. Maka mencukupi kebutuhan keluarga itu juga secukupnya saja. Tidak harus kemudian berlebih-lebihan. Itu kalau kita memang ingin hidup mulia dalam kondisi qanaah. Ya, menerima atas pemberian dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jamaah rahimahullah. Jadi sesungguhnya kadar itu dimudahkan dengan sedikit jerih payah, dan bersama yang demikian dibuat bagus dalam mencari rizki dan kesederhanaan dalam penghidupan. Itulah sesungguhnya pokok dalam sifat qanaah. Itulah sesungguhnya pokok dalam sifat qanaah. Bapak Ibu rahimahullah, ketika kita tidak terlalu berlebihan dalam bekerja, ketika kita tidak terlalu berlebihan di dalam memenuhi kebutuhan kehidupan kita, dalam berbelanja, ya, maka sesungguhnya saat itulah para jamaah kita menuju kepada sifat yang namanya qanaah, sifat yang namanya lemah lembut. Ya. Jadi semua kita atur dengan baik. Kalau itu kita lakukan, sekali lagi, itu kita menuju kepada sifat qanaah, dan itu namanya kita juga menuju kepada sifat yang lemah lembut, dan bahkan kita meninggalkan kebodohan dalam berbelanja. Itu tadi artinya tidak butuh tapi dibeli. Itu kan sebuah kebodohan. Nah, dalam kondisi menuju sifat qanaah yang kemudian timbul dari sifat qanaah itu yang namanya sikap lemah lembut. Maka itulah sesungguhnya para jamaah apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Inna Allaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Inna Allaha yuhibbul rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah menyukai sifat lemah lembut dalam segala hal, dalam segala urusan. Allah suka terhadap sifat lemah lembut dalam segala urusan, dalam segala hal. Bekerja dengan baik, membelanjakan dengan baik. Itu yang dicintai oleh Allah. Makanya para jamaah, sampai pun kita memperlakukan makhluk Allah yang lain, ya, saat kita harus misalnya menyembelih binatang, perlakukan dengan lemah lembut. Tidak boleh dipaksa-paksa. Ya. Tidak boleh dibanting misalnya. Jadi semua harus diperlakukan dengan lemah lembut. Karena sikap lemah lembut itu dalam segala urusan, sikap itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sikap lemah lembut itu adalah sikap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal apa? Fi kulli amr. Ya. Dalam seluruh urusan. Ya.
atau fil amri kulli, dalam segala macam urusan kita perlakukan dengan lemah lembut itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW juga beliau dawuh di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani dari hadisnya sahabat Ibnu Mas'ud, beliau bersabda, ma'ala maniqtasod, ya, tidak miskin orang yang hidup sederhana. Jadi tidak dikatakan orang yang miskin, orang yang selalu hidup sederhana. Ya. Karena itu pula dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar, Tabrani, Abu Naim dan Al-Baihaqi dari sahabat Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, salasun munjiyatun khasyatullahi fi sirri wal alaniyah wal qasdu fil ghina wal faqri wal adlu fil ridha wal ghadab. 3 perkara para jamaah yang menyelamatkan dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 perkara yang menyelamatkan dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi dan dalam keadaan ramai. Jadi memiliki sikap sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan sembunyi maupun dalam keadaan ramai. Fisirri wal alaniyah. Bukan hanya saat ramai, seakan-akan kita menunduk, takut kepada Allah. Tapi begitu dalam keadaan sembunyi atau sendiri, kita biasa-biasa saja. Jadi tidak itu yang menyelamatkan kita dari siksa Allah. Yang menyelamatkan kita dari siksa Allah, takut kita kepada Allah bisirri wal alaniyah, dalam keadaan sembunyi dan dalam keadaan terang-terangan kita tetap takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua para jamaah, yang akan menyelamatkan kita dari siksa Allah adalah berlaku sederhana pada waktu kaya dan fakir. Coba. Berlaku sederhana pada waktu kaya dan fakir. Jadi biar kita tidak nampak rakus, tidak nampak tomak, dan menuju kepada sifat qanaah, tetap berlaku sederhana dalam keadaan kaya dan dalam keadaan fakir. Ya. Itu yang akan menyelamatkan kita. Yang ketiga, berlaku adil pada waktu senang dan pada waktu marah. Biasanya kalau kita memutuskan suatu hukum, ya, tertentu ketika dalam keadaan marah itu memang biasanya nggak bisa memberikan keputusan yang adil. Jadi orang yang akan terhindar dari siksa Allah adalah berlaku adil pada saat senang dan juga pada saat marah, tetap berlaku adil. Itulah salasun munjiyat, 3 perkara yang akan dapat menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk tadi yang kedua adalah berlaku sederhana dalam keadaan dalam keadaan kaya dan dalam keadaan fakir. Artinya kita menunjukkan sifat dan menghindarkan dari sifat rakus dan tomak. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
al-iqtisadu wa khusnu sumti wal huda salih juz'un min bid'i wa ishrina juz'an minan nubuwah. Masya Allah. Ini luar biasa. Jadi kata Rasulullah, kesederhanaan, berkelakuan baik, dan petunjuk yang baik itu sebagian dari 20 lebih bagian dari sifat kenabian. Jadi jamaah, kesederhanaan itu adalah merupakan sebagian dari 20 lebih bagian dari sifat kenabian. Jadi tidak ada nabi itu yang kemudian nampak hidup berlebih-lebihan. Tidak pernah. Bahkan Rasulullah SAW itu sendiri sudah terbiasa sehari kenyang, sehari lapar. Sudah terbiasa seperti ini. Sehari kenyang, sehari lapar. Nabi Sulaiman yang kaya raya seperti itu justru lebih mementingkan menjamu rakyatnya dengan makanan yang enak, tapi beliau sendiri cukup memakan sebuah roti, sepotong roti saja. Ustadz minta diulang, Ustadz, saya kok nyatetnya keteteran. Ini kesederhanaan. Kesederhanaan. Iya. Kemudian berkelakuan baik. Iya, berkelakuan baik. Dan petunjuk yang baik itu sebagian dari 20 lebih bagian dari sifat kenabian. Jadi Nabi itu, semua Nabi bahkan selalu berlaku sederhana dalam segala hal. Dalam penghidupannya juga sederhana. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW beliau juga bersabda, At-tadbiru nisful ma'isyah. Pengaturan yang baik itu separuh penghidupan. Jadi pengaturan yang baik itu adalah separuh penghidupan. Jika semua kita atur dengan yang baik, itu berarti separuh daripada kehidupan kita. Semua kita atur dengan lemah lembut, semua kita atur dengan cara yang baik, itu adalah separuh dalam kehidupan kita. Tinggal kita menyelesaikan separuhnya saja. Sama dengan hadis yang terkait dengan menikah, perintah menikah. Man tazawwaja faqad istakmala nisfaddin falyattaqillah fi nisfil baqi. Barang siapa yang menikah, maka sesungguhnya dia telah taat terhadap Allah itu 50%. Maka falyattaqillah fi nisfil baqi. Maka bertakwalah kepada Allah dengan 50% berikutnya. Jadi ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, dengan menikah itu nilainya sudah 50%. Tinggal 50%-nya kita harus tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku dan ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya orang itu kalau sudah berumah tangga, apapun menjadi nilai ibadah. Apapun menjadi nilai ibadah kalau sudah berumah tangga itu. Karena memang 50% kita sudah taat kepada Allah. 50% kita sudah menjalankan ketaatan terhadap agama ini. Sehingga semuanya menjadi nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW beliau juga bersabda, Man iqtasada aghnahullah wa man badara afqarahullah wa man dzakarallah azza wa jalla ahabbahullah. Barang siapa hidup sederhana, niscaya Allah menjadikan kaya. Jadi barang siapa hidup sederhana, niscaya Allah menjadikan kaya. Dan barang siapa boros, niscaya Allah menjadikan ia miskin.
Dan barang siapa mengingat kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya Allah mencintainya. Jadi jamaah, kalau kita hidup sederhana, maka Allah akan menjadikan kita kaya. Mempergunakan harta ya secukupnya saja, maka kita tetap dalam kondisi kaya. Ya, karena tidak noleh ke kanan, noleh ke kiri, merasa sudah cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Itu namanya orang kaya. Ya. Sehingga sering kita sampaikan melalui hadis itu kan, bahwa orang kaya itu bukan kaya harta, tapi kaya hati, kaya jiwa. Merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah untuk dirinya. Itulah orang yang kaya. Itu. Dan kalau kita ini hidup boros, Allah menjadikan kita miskin. Nah, karena itu kita harus selalu dalam kondisi sederhana di dalam mencari rizki Allah, di dalam membelanjakan rizki Allah yang sederhana. Itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga bersabda, "Idza aradta amran fa'alaika bitta'atah hatta yaj'alallahu laka farajan wa makhraja." Apabila kamu menginginkan suatu urusan, maka haruslah dengan pelan-pelan, sehingga Allah menjadikan bagimu kegembiraan dan jalan keluar. Bersikap pelan-pelan dalam perbelanjaan itu termasuk perkara yang paling penting. Jadi para jamaah, kata Rasulullah, apabila kamu menginginkan suatu urusan, mau melakukan sesuatu apa saja, mengurus sesuatu apa saja, maka perintah beliau, maka haruslah dengan pelan-pelan, dengan cara yang baik, dengan cara yang sederhana, tidak tergesa-gesa, tidak dengan cara yang keras, tapi dengan cara yang pelan-pelan. Maka dengan cara itu, Allah menjadikan bagimu kegembiraan dan bahkan jalan keluar. Termasuk, sekali lagi, bersikap pelan-pelan dalam perbelanjaan. Itu adalah sifat yang paling penting. Sifat yang paling penting. Jadi, yang pertama, dalam bekerja harus yang sederhana untuk mengobati sifat rakus dan tamak. Jadi dalam bekerja kita lakukan dengan sederhana, dalam pembelanjaan dari hasil pekerjaan kita juga kita belanjakan dengan sederhana, sesuai dengan kebutuhan yang memang kita butuhkan, tidak berlebih-lebihan. Itu obat rakus tamak yang pertama, bahkan mengusahakan untuk menjadi orang yang qanaah. Yang kedua para jamaah, obat rakus tamak dan mengobati agar kita menjadi orang yang qanaah. Yang kedua para jamaah, apabila dalam suatu keadaan ia mudah memperoleh apa yang mencukupinya, maka tidak sayugjanya ia berada dalam kegoncangan karena masa yang akan datang. Untuk yang demikian, pendeknya angan-angan dan keyakinan bahwa rizki itu semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, karena itu meskipun misalnya kita itu berlebih-lebihan dalam hal rakus, dalam hal tamak, pekerjaannya berlebih-lebihan, usahanya berlebih-lebihan, ingat para jamaah, rizki yang Allah berikan
tidak akan pernah bertambah, tidak akan pernah berkurang, tetapi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya para jamaah, keserakahan kita, kerakusan kita dalam mengais rezeki Allah itu tidak akan mampu membantu kita untuk memperbanyak rezeki Allah. Karena semuanya sudah ada ukurannya. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Yang A nanti rezekinya sekian, yang B rezekinya sekian, yang C rezekinya sekian, dan begitu seterusnya. Jadi karena sifat rakus yang kelewat batas itu, sekali lagi, tidak menjadi sebab untuk melapangkan rizki kita. Tidak menjadi sebab untuk mencapai rizki yang kita harapkan harus dapat sekian miliar, harus dapat sekian triliun. Tidak menjadi sebab itu. Karena sekali lagi, rizki itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itulah di dalam surat Hud, surat yang ke-11, ayat yang ke-6, yang sudah saya bacakan di dalam mukadimah tadi, Bapak Ibu, Allah dawuh, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullum fi kitabim mubin. Monggo Bu Indri. Injil Ustaz, ayat 6 nggih Ustaz. Ayat 6 nggih. Nggih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Bapak Ibu para jamaah, begitu jelas ayat ini. Dan tidak satupun makhluk bergerak atau yang bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin oleh Allah rizkinya. Lalu yang harus kita pahami, dan dia Allah mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Akhirnya, yang harus kita pahami tentang rizki itu, semua tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita saat ini, para jamaah, tidak ada yang keluar dari tulisan yang telah Allah tetapkan. Dan tulisan itu disimpan oleh Allah di Lauh Mahfuz. Pusat arsip Allah. Oh, ikhya rezekinya ya segitu aja. Pak Haji Alwi rezekinya ya sudah. Nanti sampai di sini. Bu Wiwi Budiati nanti rezekinya ya sampai di sini. Itu semua sudah tertulis dengan rapi. Dan tulisan itu disimpan oleh Allah di Lauh Mahfuz. Di pusat arsip Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian kenapa kita harus ngoyo gitu? Kenapa kita harus ngoyo dalam bekerja, dalam mengais rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena memang semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Ya. Hanya jaminan Allah untuk memberikan rezeki kepada makhluknya itu, sekali lagi para jemaah, sudah ada catatannya. Siapa sekian, siapa sekian, siapa sekian, dari mana nanti datangnya rezekinya, dan seterusnya, itu semua sudah tercatat dengan rapi. Dan catatan itu sampai sekarang masih tetap disimpan oleh Allah di Lauh Mahfuz. Kita tidak akan bisa merubah apa yang sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang persoalannya, kenapa kita ini
Kita ini semua berarti termasuk yang ngomong ini. Ya. Kenapa kita ini kemudian terlalu khawatir kalau terjadi kehidupan yang miskin. Kita terlalu khawatir kalau kemudian tidak bisa berbuat ini, berbuat itu, kemudian harus dengan bekerja yang sangat keras, membanting tulang, sampai tidak mengenal waktu, misalnya. Perasaan-perasaan kita takut miskin, takut tidak bisa meraih ini, itu, dan lain sebagainya. Kemudian kita selalu berusaha untuk mengumpulkan harta kekayaan yang sebanyak-banyaknya itu. Jamaah ingat, itu semua adalah perbuatan setan. Takut miskin, takut tidak, nanti kalau sakit saya harus berobat dengan apa. Takut nanti dilokno tonggone, ket biyen kok pancet ae sepeda motor gak tau ganti, etek-etek kayak ket biyen mulo. Takut dihina tetangganya, takut dihina temannya. Ya. Sehingga kemudian kita berusaha sedemikian rupa, sehingga kemudian kita ingin mengumpulkan harta kekayaan yang sebanyak-banyaknya dengan cara yang tidak sederhana. Artinya kita dengan tamak, dengan rakus. Itu semua para jamaah. Perasaan kita takut miskin, takut lemah, takut dihina oleh orang lain, dan seterusnya. Sekali lagi jamaah, itu adalah semuanya bujukan dan rayuan setan. Maka para jamaah, sepanjang umur yang kita payahkan hanya untuk mencari harta karena takut tadi miskin, takut diketawain orang, takut dihina oleh orang, itu adalah sekali lagi menunjukkan kita masih terlalu rakus dengan harta kekayaan. Kita masih terlalu tamak dengan harta kekayaan. Kita menduga atau kita punya angan-angan dengan kepayahan demi kepayahan pekerjaan yang kita lakukan itu justru akan mendatangkan rezeki kita yang banyak, dan ternyata kita lupa dengan apa yang tadi saya sampaikan di dalam surat Hud tadi, bahwa kadar rezeki kita itu semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita tidak boleh bersungguh-sungguh dalam bekerja, bukan. Ya, bekerja wajib. Ya, bekerja wajib. Apalagi kita sebagai pemimpin keluarga. Tapi kemudian dalam pengertian bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu tidak menyebabkan dan mendorong kita, memotivasi kita untuk menjadi orang yang rakus sehingga melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Itu kan karena kita menjadi orang yang tamak, kita menjadi orang yang rakus. Kenapa? Termasuk harus korupsi dan lain sebagainya, itu kan karena perbuatan rakus, karena perbuatan tamak. Sehingga akhirnya yang terjadi menghalalkan segala cara. Itu yang harus kita jaga, itu yang harus betul-betul kita hati-hati di dalam mengais rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, karena itu ada pernyataan dalam sebuah syair itu, wa may yunfiq as-sa'ati fi jami'i mali makhafata faqrin falladhi fa'ala al-fikra. Barang siapa yang mempergunakan waktu-waktunya untuk mengumpulkan hartanya karena takut miskin, maka itulah orang berlaku miskin.
Jadi kalau semua waktu kita pergunakan untuk mencari harta, ya, karena takut miskin, maka apa yang kita lakukan dengan segala macam yang kita lakukan itu sesungguhnya dalam kondisi itu kita itu miskin. Kalau tidak miskin, ya kalau merasa kaya ya sudah cukup. Tidak terus. Sesungguhnya apa yang kita lakukan dengan terus itu sesungguhnya saat itu kita miskin. Buktinya masih terus menggali, masih terus mencari. Itu berarti kan kita miskin. Kalau kita sudah merasa kaya, cukup. Jadi habis waktu kita hanya untuk mengumpulkan harta. Habis waktu kita, tenaga kita hanya untuk mengumpulkan harta. Dalam kondisi kesungguhan kita di dalam mengais rezeki Allah itu, sesungguhnya saat itulah kita dalam kondisi miskin. Karena belum merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu rahmukullah. Maka Bapak Ibu ingat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini dua anak putra Khalid datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, wala tai'asa minar rizqi ma tahazat ru'usukuma fa innal insana talituhu ummuhu ahmara laisa alaihi kishrun thumma yarzukuhu Allah Ta'ala. Kata Rasulullah pada jamaah, janganlah kamu berdua berputus asa dari rizki. Kepada dua putra Khalid tadi, beliau mengatakan, janganlah kamu berdua berputus asa dari rizki selama kepalamu masih bisa bergerak. Masya Allah. Jadi, tidak usah khawatir dengan rizki Allah. Selama, kata Rasulullah kepada dua putra Khalid itu, selama kepalamu masih bisa bergerak. Tidak usah khawatir dengan rezeki Allah. Karena sesungguhnya, kata beliau, manusia itu dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merah. Tidak ada padanya kulit. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki kepadanya. Jadi jamaah, asal kepala kita masih bisa bergerak, Allah pasti memberikan rezeki kepada kita. Asal kepala kita masih bisa gerak. Jangan khawatir. Masih dijatah rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun, dimanapun kita berada. Apalagi kita menjadi hamba Allah yang beriman kepadanya, yang taat kepadanya. Jadi tidak usah kita khawatir tentang urusan rezeki. Asal kepala kita, kata Rasulullah, masih bisa bergerak, rezeki akan selalu datang kepada kita. Itu para jemaah. Bapak Ibu rahmatullah. Demikian pula Rasulullah SAW juga beliau bersabda, la tukfir himmaka ma yuktaru yakun wa ma turzaku ya'tika. Ini ketika Rasulullah SAW lewat dengan Ibnu Mas'ud yang sedang susah. Ya, ketika Ibnu Mas'ud itu susah, Nabi dawuh, janganlah kamu memperbanyak kegelisahanmu. Karena apa yang ditakdirkan, niscaya pasti terjadi. Dan apa yang dirizkikan kepadamu, niscaya akan datang kepadamu. Nggak usah terlalu susah dengan urusan rezeki. Jadi karena apa yang ditakdirkan oleh Allah pasti akan terjadi pada diri kita. Bahkan secara spesifik hadis ini menyatakan apa yang dirizkikan kepadamu maka pasti akan datang kepadamu. Jadi artinya
rizki yang telah Allah siapkan untuk kita, yang telah Allah takdirkan untuk kita itu pasti akan datang kepada kita. Tidak usah terlalu risau dengan persoalan rizki. Okay? Pasti akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, ala ayuhan nasu malu fit talabi fa innahu laisa li'abdin illa ma katabahu lah wa la yadhhaba 'abdun minad dunya hatta yatihi ma katabalahu minad dunya wa hiya raghimah. Kita perhatikan hadis ini para jemaah. Ingatlah wahai manusia, baik-baiklah kamu mencari harta. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk baik-baik dalam mencari harta. Dengan cara yang baik, dengan cara yang sederhana. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak ada bagi seorang hamba melainkan apa yang telah ditulis baginya. Tadi di Lauh Mahfuz itu semua sudah tertulis. Dan hamba itu, kata Rasulullah, tidak akan pergi dari dunia, tidak akan meninggal, pergi dari dunia itu, tidak akan meninggal sehingga datang kepadanya apa yang telah ditulis baginya dari dunia. Dan dunia itu memaksa. Jadi para jamaah, kita ini tidak akan meninggal dunia. Kecuali apa yang telah ditulis oleh Allah untuk diberikan saat kita hidup di dunia. Kecuali jika itu semua sudah diberikan oleh Allah kepada kita, itu baru kita meninggal. Jadi apapun yang sudah ditulis oleh Allah untuk kepentingan hidup kita di dunia, termasuk rezeki kita, tidak diberikan oleh Allah. Karena kita tidak akan meninggal dunia kecuali catatan apapun yang dicatat oleh Allah untuk kehidupan kita di dunia itu akan diberikan semuanya tanpa kecuali. Termasuk yang akan dijamin oleh Allah menurut ayat tadi itu, rezeki kita. Semua akan diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kita tidak akan meninggal dunia kecuali semuanya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Itu baru kita akan meninggal dunia. Setelah semua yang dicatat oleh Allah telah diberikan kepada kita. Kita baru akan meninggal dunia. Jadi tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir dalam hal rezeki ini. Memang para jamaah, lagi-lagi semua kita akan sangat sulit, sekali lagi akan sangat sulit para jemaah untuk menghindarkan diri dari rakus ini, dari tamak ini. Jadi sangat sulit kita menghindarkan diri dari sifat rakus, dari sifat tamak ini. Kecuali yang bisa menghindarkan diri dari sifat takut dan sifat tamak ini, kecuali orang yang memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan dengan mendalam tentang pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi Allah mengatur segala sesuatu untuk makhluknya ini. Termasuk diatur tentang rizkinya. Jadi memang kita semua akan sulit terhindar dari sifat tamak, dari sifat rakus. Semua kita ingin dapat ini, memiliki ini, mempunyai ini. Semua kita. Tetapi sifat rakus, sifat tamak itu baru dapat kita hindarkan dalam kehidupan kita jika kita memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap diri kita itu para jamaah sama sekali tidak pernah diingkari oleh Allah.
Jadi kalau Allah sudah menjanjikan kita nanti selama hidup itu memiliki atau diberikan rizki sebanyak 100 miliar, utuh 100 miliar itu diberikan oleh Allah kepada kita. Tidak akan diingkari oleh Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah tidak akan mengingkari apa yang sudah ditulis apapun untuk hambanya. Kalau kita punya keyakinan semua telah diatur oleh Allah termasuk rezeki kita, maka tentu akan menjadi sebab kita tidak ragus dalam mengais rezeki Allah. Tidak rakus dalam mengais rizki Allah. Tidak tamak dalam mengais rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin selama kita hidup di dunia, pasti dijamin rizki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menerima apa adanya itulah berarti kita sudah memiliki sifat qanaah. Ini sifat qanaah. Bapak Ibu, rahimakumullah. Jadi, sayugjanya seorang hamba mengerti bahwa rizki Allah untuk hamba datang dari segi yang kadang-kadang tidak kita sangka-sangka datangnya. Bahkan rizki yang datangnya tidak kita sangka-sangka itu jamaah, itu malah ukurannya lebih banyak. Jadi Allah mendatangkan rizki yang datangnya tidak kita sangka-sangka itu justru lebih banyak. Ingat, dalam surat At-Tolak, Bu Indri, surat 65, gitu. Ayat yang kedua sama ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala telah dawuh di dalam ayat itu, para jamaah, At-Tolak ayat 2 dan ayat 3 nih. Jadi di penghujung ayat yang kedua, ayat Allah dawuh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Lalu di ayat yang ketiganya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Monggo Bu Indri dibaca lengkap artinya ayat 2 dan ayat 3. Ini Ustaz siap Pak untuk Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Terima kasih Bu Indri. Iya Ustaz, sami-sami. Bapak Ibu, begitu jelas di penghujung ayat yang kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala persoalan yang sedang kita hadapi. Hanya dengan bertakwa. Allah akan memberikan jalan keluar dari segala macam hal yang sedang kita hadapi. Dengan bertakwa. Ya.
Dan dengan kita takwa itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia, Allah, memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Jadi dengan kita bertakwa kepada Allah, semua persoalan yang kita hadapi akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Dan dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mendatangkan rizki kepada kita dari jalan yang tidak kita sangka-sangka datang. Masya Allah. Justru rizki yang datangnya tidak kita sangka-sangka itu jauh lebih banyak. Ya, jauh lebih banyak. Maka cukup dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya para jamaah akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalan kita akan selesai. Urusan rizki justru Allah akan mendatangkan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Makanya secara umum masyarakat itu kan melihat gitu. Pak Kiai itu ya nggak kerja apa-apa, tapi mobilnya ya 20. Ya, uangnya sangat banyak. Para kiai itu kan nggak kerja apa-apa para jamaah. Tapi mobil datang sendiri. Uang datang sendiri. Apa datang sendiri. Kenapa? Ya karena beliau adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan kita bertakwa kepada Allah, lalu Allah mendatangkan rizki yang tidak kita sangka-sangka datangnya, masih ditambah oleh Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Allahu Akbar. Kalau kita ini tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah, Allah justru akan mencukupi keperluan kita para jamaah. Ya. Jadi Allah akan mencukupi kebutuhan kita para jamaah dengan kita bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah, inilah yang menjadi keyakinan kita sekalian. Kenapa kita tidak boleh rakus, kenapa kita tidak boleh tamak, karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin rizki untuk semua hambanya, semua makhluknya. Bahkan sampai hamba yang tidak berakal, hanya punya insting saja, hewan-hewan dan seterusnya itu, semua dijamin oleh Allah rizkinya. Kalau kapan hari itu diposting seekor burung yang tua yang sudah tidak mampu terbang, bahkan dalam keadaan sakit, ternyata burung-burung muda datang memberikan makanan. Burung-burung muda yang lain datang memberikan makanan. Itulah bukti siapapun makhluk Allah, hamba Allah, sudah diatur rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kepada makhluk yang tidak berakal sekalipun, rizkinya telah ditetapkan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu para jamaah, sekali lagi, kenapa kita tidak boleh rakus? Karena takut miskin, takut lemah, takut dihina, takut tidak bisa memenuhi ini dan itu. Sekali lagi para jamaah, itu adalah bujukan dan rayuan setan. Ya, itu adalah bujukan dan rayuan setan. Karena itu pula para jamaah ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW, aballahu ayyarzuqa abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala tidak mau memberi rizki kepada hambanya yang mukmin kecuali dari segi yang tidak disangka-sangka. Jadi justru rizki dari Allah yang datangnya tidak disangka-sangka itu yang akan Allah datangkan
kepada hambanya yang mukmin, kepada hambanya yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kemudian kita berpikir, wah ini nanti kalau saya sholat dulu, nanti nggak dapat bagian ini nih, nanti akan kehilangan kesempatan ini. Boten jamaah. Dengan kita tetap bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, waktunya sholat ya sholat, yakinlah justru melalui ketakwaan kita itulah Allah akan mendatangkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Para jamaah, karena waktu 2 yang sudah kita sampaikan dan masih ada 3 lagi obat tomak, obat rakus yang akan kita sampaikan pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Haji Alwi.